Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Saya rindu sharing tentang pesan firman Tuhan, sebuah ilustrasi tentang pokok anggur yang benar. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Dan yang tidak menghasilkan buah akan dibuang, akan dicampakkan ke dalam api dan dibakar." Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya, buah apa yang perlu kita hasilkan dari kehidupan kita? Kita harus tahu bahwa kita harus menghasilkan buah. Yang pertama, yaitu buah karakter. Tuhan ingin karakter kita ini berubah dari manusia lama kita, yang tadinya mungkin emosi, suka marah-marah, lalu kemudian saudara diubahkan karakter menjadi seorang yang lemah lembut, seorang yang sabar. Yang tadinya pelit, medit, dan kikir, saudara akhirnya diubahkan menjadi seorang yang murah hati. Nah, karakter ini diubahkan oleh karena hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan ingin juga bukan cuma buah karakter, tapi buah jiwa-jiwa. Ketika kita mempunyai karakter yang berubah, maka kita bisa menjadi contoh dan teladan kehidupan yang bernilai dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang akan melihat tingkah laku kita, orang-orang akan melihat perkataan kita, orang-orang akan melihat keputusan-keputusan kita merupakan hasil daripada buah karakter yang sudah berubah tadi. Akhirnya jiwa-jiwa ini akan bisa kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus yakinkan bahwa dalam pergerakan ini kita harus bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bisa membimbing mereka, kita harus bisa mengajak mereka lebih maju di dalam rohani mereka. Yang ketiga adalah buah karya yang terbaik. Ada banyak orang merasa senang dan bangga menjadi orang Kristen, dibela oleh Tuhan, tapi dalam karya pekerjaannya malas-malasan, sehingga tidak bisa menjadi contoh yang baik. Nah, ketika kita menjadi ranting daripada pokok anggur tadi, setelah kita ini dibersihkan, kita menghasilkan buah yang pertama buah karakter kita berubah, lalu kemudian buah jiwa-jiwa kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah buah karya yang terbaik. Apa yang kita hasilkan harus bisa menghasilkan yang terbaik, bisa menjadi contoh buat mereka. Kalau kita sebagai seorang karyawan yang rajin, kalau kita sebagai seorang pimpinan yang bijaksana, oleh sebab itulah kita akan bisa menjadi contoh buat mereka, sehingga mereka pun juga akan bisa melihat karya Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.